Oke, kita lepas dulu, kita tes. Oke, kita starter. Oke, kita starter dulu. Kita lihat dari voltasenya, drop voltasenya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, panas sekali teman-teman. Oke, di sini ada motor Supra 100. Ini keluhan dari pemiliknya. Ini tidak kuat di starter. Kita cek, kita lihat kondisinya. Kita on kan, udah nyala ini nyala, rating nyala, klakson banter ya bos, klaksonnya. Coba starter. Oke, seperti ini teman, kondisi atau keadaan starternya. Ini tidak kuat di starter. Tidak kuat. Oke, kita cek akinya. Kita buka dulu. Kita akan pasang di motornya. Bagaimana hasilnya? Kita siapkan abu digital, kita ukur voltasenya. Oke, kita cek dari voltasenya. Kita lihat voltasenya 12,6 volt. Ini untuk standar aki 12 volt ini sudah bagus, karena kalau di bawah, kalau 12 volt ini ngedropnya itu di angka 12,4 volt ke bawah. Seperti itu. Kita akan coba hidupkan starternya. Kita tekan tombol starternya. Oke, langsung ngedrop ke 3 volt, 3,5 volt. Oke, ini lemah. Kita akan nyalakan motornya, apakah sistem pengisiannya berjalan. Kita hidupkan motornya pakai selah kaki. Cek rek suaranya rek di sini. Kamrati. Yo. Yo, iya, dua nih. Iya, nang dari mana kan? Gua kadang kala Oke teman, saya matikan dulu. Kita akan lepas akinya. Kita lihat kondisi selnya.
Oke, sudah saya lepas. Kita akan cek kabel-kabelnya. Oke teman-teman, untuk kabel dari sambungan-sambungan di daerah starter seperti ini kita diharuskan untuk mengecek di sambungan-sambungan sini. Oke, mungkin ada yang ngefong atau kendor atau kotor, itu bisa menyebabkan melemahnya sistem pengisian di motor. Ini bisa menyebabkan ngedrop. Dan untuk setiap sambungan di sini, karena ini banyak sambungannya, di sebelah sini juga ada. Oke, ini sebaiknya diminimalisir supaya tidak panas saat kita starter, saat tombol di start. Ini biasanya kalau kotor atau ngepong itu biasanya panas, sehingga akinya ini langsung voltasenya ngedrop karena penyedotan dari arusnya ini besar sekali untuk dinamo starter. Ini juga dipengaruhi dari sini, dari bendik di dalamnya sini atau relay starter. Ini juga bisa berpengaruh jika terjadi keausan di dalamnya, karena ini cara kerjanya adalah menyambungkan arus besar. Oke, cetik, bunyi cetik seperti itu jika dilakukan starter. Untuk kerusakan dari bendik ini biasanya terjadi keausan atau keropos di penghubungnya, penghubung antar baut ini, baut starternya yang besar ini baut starter. Jadi nempelnya itu kurang besar atau cuman nempel sedikit sehingga menimbulkan panas atau percikan. Ini biasanya kasus untuk relay starter yang cuman berdengung saja saat kita gunakan untuk starter, padahal akinya itu masih bagus, masih nyaring suara klaksonnya. Oke, seperti itu teman. Kita akan cek bagian akinya. Kita lihat sel-selnya. Oke, ini barusan beli, kita bisa lihat kondisinya. Ini tahunnya, bulannya bulan 11. Ini ada tandanya. Ini 2022. Ini sekarang 2023. Ini belum setahun. Ini lemah dan air akinya sudah berkurang. Oke, itu kita akan coba lakukan pengecekan atau pengecasan. Monggo. Oke teman-teman, kita akan lakukan pengecasan atau pengecekan dengan alat cas yang saya buat. Oke, di sini saya menggunakan cas aki ini, menggunakan kiprok motor seperti ini di dalamnya. Bisa disimak di video saya. Ini yang berjudul yang ditunggu rangkaian cas aki. Ini ada dua, yang sini 5 ampere trafonya, yang sebelah sini 5 ampere yang biasa, ini yang bagus. Kita akan cas. Oke, kita cas yang menggunakan trafo yang bagus atau cas yang sebelah sana. Saya sambung dulu, saya jauhkan supaya kelihatan. Oke, ini kita hubungkan. Oke, semoga kelihatan. Kita hubungkan. Oke, sudah nyala merah.
Kita akan cas. Oke, bisa dilihat kondisinya. Semoga kelihatan. Ini jarum ampernya naik drastis di 4 ampere. Oke. Ini adalah tanda jika aki kita itu kosong, strumnya itu kosong. Ini bisa dipengaruhi dari tadi kabel-kabelnya tadi, teman. Ini kita bisa lihat kondisi di kabel akinya tadi banyak yang kotor atau ngefong atau berkarat. Oke, ini kondisi atau proses saat dicas. Ini bisa kita lihat kondisi selnya. Ini nanti saya tambahkan air aki. Kita bisa pakai air aki yang biasa. Ini sudah mulai bergelembung. Oke, seperti itu. Ini proses pengecasan atau proses pengisian. Ini langsung bisa menerima atau menyimpan arus karena tidak ada sulfur atau serbuk warna putih di antara sel-selnya. Ini masih bagus dan selnya ini masih utuh, tidak ada kotoran di bawahnya. Ini masih bagus karena aki baru, dong. Itu kita akan tambahkan air aki. Oke, teman, kita akan tambahkan air aki. Air aki yang biasa untuk proses menambahkan air aki pada aki ini. Ini kita tambahkan di antara ukuran sini. Oke, di antara upper dan lower kita tambahkan. Oke, ke semuanya, ke 6 lubangnya. Untuk perawatan aki jenis aki basah seperti ini, kita harus melakukan pengecekan setiap 1 bulan sekali supaya aki basah ini lebih awet sampai 2 tahun lebih, teman. Oke, seperti ini. Ini sedang melakukan proses pengisian. Prosesnya seperti ini, bergelembung. Kita akan sambil melihat voltase pengisiannya, teman. Oke, kita pasang lampunya. Kita pasang lampunya. Ini maaf, ini mau dohor waktunya. Oke, 14,6 volt. Ini standar dari sistem pengecasan yang aman untuk semua jenis aki kering maupun aki basah. Itu angka amannya di 14,6 volt. Ini akinya kosong, kita bisa mengecek dari sini, teman. Oke, dari arus pengisiannya, ampere meternya. Ampere meternya masih 2 ampere lebih. Jadi aki ini masih melakukan pengisian arus.
Oke, seperti itu kondisinya. Jadi kita bisa membuat patokan jika voltasenya itu 14,6 volt seperti tadi, dan jika sudah penuh dari sistem pengisiannya itu arusnya itu semakin turun mendekati 0. Ini arus pengisiannya dari tadi 4 ampere turun ke 2 ampere, kemudian mendekati 0, dan voltasenya itu tetap di 14,6 volt. Oke, seperti itu untuk melihat kondisi bahwa aki ini masih bagus, masih bisa menyimpan arus listrik. Oke, kita akan melakukan proses pengisian. Untuk aki seperti ini kita bisa melakukan proses pengisian sekitar 2 jam. Ini saya memakai trafo 5 ampere murni. Ini masih aman dikarenakan akinya ini masih baru atau masih bagus, dan sel-selnya itu masih utuh. Ini tidak merusak dari aki atau membuat panas di bodi akinya. Oke, seperti itu teman, kita tunggu hasilnya dan kita akan tes nanti bagaimana kondisinya. Oke, simak terus. Ini sedang melakukan proses pengecasan. Oke teman-teman, ini sekitaran hampir 2 jam. Di sini voltasenya sudah menurun. Tadi 14,6 volt. Kita bisa cek dari ampere meternya. Oke, seperti itu, dan di sini mendekati 0. Untuk lampu LED yang hijau ini berkedip-kedip sangat cepat. Seperti itu cara kerja dari cas yang memakai kiprok motor. Ini teman-teman bisa membuat cas ini yang sudah ada di video saya sebelumnya. Ini bisa digunakan untuk proses perbaikan aki yang tergolong mati total. Itu saya sering gunakan dan berhasil. Kita akan cek dari kondisi akinya. Oke, akinya agak hangat tapi aman. Oke, masih dingin. Ini hangat sedikit, ini tidak masalah. Oke, ini masih bagus, masih adem. Oke, tidak panas. Dan di sini saya tidak ada alat untuk mendeteksi panas. Ini saya lepas dulu, kemudian kita akan tes akinya bagaimana hasilnya, apakah kuat di starter. Kita matikan dulu casnya, sudah mati. 14,2 volt. Oke, kita lepas dulu, kita tes pakai baterai analyzer. Di sini saya siapkan baterai analyzer 12 volt. Ini untuk melihat kuat arus saat kita starter. Oke, ini untuk aki motor itu biasanya 100 Ah. Kita tes. Oke, 13,7 volt, dan di sini nilai Ah-nya 15 ampere. Oke, seperti itu. Dan ini kurang lama untuk proses pengecasannya. Ini jika normal itu sekitar 24 jam, itu aman tanpa resiko, karena ini otomatis berhenti sendiri di 14,5 volt untuk standar pengecasan semua aki, baik aki
basah, aki kering seperti ini. Ini alat yang saya gunakan. Oke teman-teman, kita akan tutup dari ini, kita tutup, kita pasang di motornya. Bagaimana hasilnya, apakah berfungsi? Saya tutup dulu. Oke, kita akan tes. Oke teman-teman, kita akan pasang di motornya. Bagaimana hasilnya, apakah normal kembali? Kita pasang. Oke teman-teman, ini akinya, ini kurang dari 1 tahun sudah ngedrop. Ini biasanya untuk kasusnya itu motornya jarang dipakai, atau dipakai tapi perjalanannya atau jaraknya itu sangat sedikit sekali, cuman sekitar jarang jarak jauh seperti itu intinya. Oke, kita akan coba tes starter. Kita ukur pakai AVO, kita ukur sambil di starter. Kita lihat kondisinya, apakah pengisiannya berfungsi. Oke, 13,4. 13,8. Kita starter. Oke, saya nyalakan dulu. On. Oke, kita starter. Oke, kita starter dulu. Kita lihat dari voltasenya, drop voltasenya. Oke, semoga kelihatan. Rumah kerjaan apa? Kerjaan ya, tak kasih kalau ini pengisiannya. Kita coba ulangi lagi, kita starter. Oke, kita starter, kita lihat drop voltasenya lagi. Oke. Pengisiannya sudah berjalan. Ini biasanya dikarenakan di area atau bukan dari sistem pengisiannya untuk aki ini dikarenakan jarang dipakai atau bisa disebabkan karena terjadinya kotor di area sekun atau sambungan-sambungan dari aki, ataupun bisa dari sikring. Ini sikring yang kendor, ini juga bisa mempengaruhi dari sistem
sistem pengisiannya tidak berjalan, teman-teman juga bisa untuk mengecek di daerah switch rem atau ini saklar rem. Ini biasanya untuk kasus seperti ini remnya itu menyala terus saat kita pakai motornya, sehingga voltase dari akinya itu tidak bisa naik dan bisa menyebabkan akinya itu ngedrop. Oke, ini saya kondisikan akinya normal kembali dan sistem pengisiannya itu berjalan di motornya. Oke, kita rem dulu belakang pakai lampu LED. Oke, ini arusnya kecil sekali untuk lampu LED. Untuk masalah motor seperti ini, jika teman-teman menemui kasus ini, biasanya dikarenakan jarang dipakai atau terjadi kerenggangan atau ngefong sehingga timbul panas di antara sambungan di sini, di sepunya maupun di daerah pendiknya itu kurang begitu kuat untuk menyalurkan arus, terutama ke starter arus besar, sehingga terjadi panas. Itu untuk masalah aki bisa ngedrop saat kita pakai, karena motor ini jarang dipakai. Seperti itu kondisinya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat tips cara mengatasi aki yang ngedrop. Kita bisa melakukan pengecasan untuk aki seperti ini, bisa menggunakan cas aki di online. Itu bisa kita cas sekitar 24 jam, dan untuk pengecasan aki yang normal itu sekitar 14,5 volt sampai 15,5 volt. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya. Jika ada salah dan kurang dari video ini, bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabes. Yang terakhir kelakuannya.